Itu sampai pertama sih dia tidak mengatakan bahwa dirinya tuh non muslim, tidak. Oh, iya. Bahwa dia bilang dia fans berat saya. Wah, begini. Wah, segitunya sama saya bilang begitu kan. Sampai dia menunjukkan itu loh, ada mobil Fortuner depan, kata dia gitu. Ini kuncinya nih. Lihat STNK-nya sampai gitu. Wih, baru beli, baru saya ngeliat baru. Ini saya sengaja beli buat Bang Andre. Baik banget ya. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah teman-teman, di video kali ini saya tertarik untuk memberikan sebuah reaksi ya terhadap video yang saya lihat di channel Islam, yaitu channel Ngaji Cerdas namanya. Walaupun saya bingung ya, namanya channel Ngaji Cerdas, tapi saya nggak paham di mana letak ngajinya, di mana letak cerdasnya. Karena yang saya perhatikan kontennya itu bukan tentang kajian, bukan tentang memaparkan sesuatu yang sifatnya intelijensi ataupun kecerdasan, tapi kontennya itu tentang menjual mualaf-mualaf botol yang nggak jelas ini mualaf-mualafnya dan perlu dipertanyakan kredibilitasnya. Dan saya juga melihat terlalu banyak kisah mualaf yang dilebih-lebihkan, yang dilebay-lebaykan, supaya terlihat seolah-olah para mualaf ini adalah orang-orang yang penting dulunya di Kristen sebelum mereka masuk ke dalam Islam. Salah satunya ada mualaf yang sudah saya bahas di video saya yang ini. Nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi. Di mana mualaf ini ngakunya pernah ditawarin uang 200 juta dan juga cek kosong jikalau ia kembali ke agama Kristen. Nah, sekarang muncul lagi nih mualaf dengan metode takia yang sama. Saya nggak tahu ya, mereka belajar metode-metode takia seperti ini dari mana sih? Saya curiga ini terinspirasi juga dari Stephen Indra Wibowo ya, yang metode takiyahnya itu luar biasa fenomenal pada waktu itu, di mana dia katanya ditawarin uang 100 miliar dan sebagainya. Tapi nggak ada hal yang bisa membuktikan bahwa dia pernah ditawari uang seperti itu. Apalagi dia ngaku mantan pater, ngaku mantan pelayan di gereja Katolik, tapi nggak ada bukti dan nggak ada datanya sama sekali. Jadi memang metode-metode takia selama ini sudah turun-temurun gitu, dilakukan oleh para mualaf demi untuk menaikkan nilai jual diri mereka dan juga untuk menjelekkan ataupun membuat narasi seolah agama mereka yang dulunya adalah agama yang buruk. Nah, langsung aja ya teman-teman, kita simak dulu video berikut ini sebelum nanti kita tanggapi bersama-sama. Orang udah benci sama saya, banyak yang ngancem saya. Nah itu gimana tuh? Banyak bro yang ngancem, sampai Willy saksinya ini ada 3 orang. Saya nggak mau sebut sukunya ya, ada 3 orang datang ke saya pada saat waktu saya masih buka di Kodam. Itu sampai pertama sih dia tidak mengatakan bahwa dirinya tuh non muslim, tidak. Oh, iya. Bahwa dia bilang dia fans berat saya. Wah, begini. Wah, segitunya sama saya bilang begitu kan. Sampai dia menunjukkan itu loh, ada mobil Fortuner depan, kata dia gitu. Ini kuncinya nih. Lihat STNK-nya sampai gitu. Wih, baru beli, baru saya ngeliat baru. Ini saya sengaja beli buat Bang Andre. Baik banget ya. Ngomongnya begitu bro. Oh iya, ini saya nggak fitnah. Saya nggak mau nyebutin orangnya. Ini real ini ya? Ini real. Saksinya ada si Willy. Masya Allah. Saya bilang, segitu besar, segitu orang mau ngasih saya mobil hanya karena fans sama saya, aneh. Ya, itu nggak masuk akal ya. Saya bilang, ini perlu gue sebar nggak ya? Nggak perlu Ndre, katanya Willy. Nggak perlu bang, nggak perlu ya? Ya nggak usah deh, biarin. Ini baru saya ngomong sekarang nih, biar tahu. Iya. Akhirnya saya bilang sama dia, ini pasti ada maksud tujuan. Siapa yang nggak ngiler mobil? Semua ngiler, termasuk saya. Bener nggak bang? Bener. Sampai dia bilang, terus sama ada jaminan hidup. Ada hidup jaminannya Bang Andre nih. Selama setahun. Sampai kayak gitu ya? Selama setahun nih ada jaminan. Pakai amplop coklat. Duit Saya itu isinya? Hah? Isinya duit?
Lontong kali bang. Saya nggak tahu, bukannya dibuka duit lah. Duit ya. Saya bilang, ih siapa yang nggak ngiler bang? Mobil, duit, ya kan? Gila, saya mikir, aduh gila ini. Gue terima, waduh, gue bisa ini nih. Oke. Tapi akhirnya saya cuma nanya, tujuannya apa ini? Ya. Jika jelas tujuannya apa, saya akan ambil. Ya. Kalau nggak jelas, Kalau nggak jelas, udah. Nggak ada tujuan bang. Ya, saya berharap abang itu berpikir kenapa meninggalkan Kristen segala macam begini-begini. Saya udah mulai dapat. Maksudnya apa? apa tuh kesimpulan Bang Andre orangnya? Ya apa? orangnya mungkin secara nggak langsung ngomong, dia nggak secara nggak langsung yang ngomong, coba lu kembali lagi ke Kristen. Ya Allah, dirayu pakai mobil Fortuner sama disegepok. Ini nggak fitnah lo ya, ini saksinya ada lo. Masya Allah. Dan gua nggak mau sebutin orangnya ini. Iya. Ya. Saya juga nggak kenal. Iya. Dia datang 3 orang. Kalau saya misalkan saya buat-buat segala macam, boleh silakan. Ya kan? Silakan, nggak apa-apa. Kalau lu mau bilang saya bohong apa segala macam, saksinya ada. Istrinya Willy juga ada, Willy-nya juga ada. Tapi kok bisa sampai segitunya Bang Andre ya? Saya nggak ngerti. Nggak ngerti Tapi ya? pada saat itu, saya cuma bilang, gini aja bang. Kalau selesai ngopi, bilang sama saya. Bayar atau nggak saya bayarin. Masya Allah. Silakan selesaiin kopinya dulu. Saya tinggalin. Sampai dia tuh nggak bisa ngomong apa-apa bro. Masya Allah. Oke teman-teman, yang pertama mualaf ini namanya adalah Muhammad Andrianus ya, setelah dia hijrah masuk menjadi seorang mualaf. Dulunya sih dia ngakunya adalah seorang Katolik. Dia cerita katanya pernah ada orang datang ke kafenya atau ke warung kopinya lah ya, ngaku sebagai fansnya, ngaku sebagai viewernya, dan orang ini menawarkan sebuah mobil Fortuner baru. Bahkan bukan hanya mobil Fortuner, dia juga menawarkan memberikan amplop yang katanya isinya itu bisa buat biaya hidup selama setahun. Dan akhirnya setelah ditanya motivasinya apa, ternyata mereka secara tidak langsung ingin memberikan mobil baru dan uang amplop yang berisi uang tadi supaya Muhammad Andrianus ini kembali ke agama sebelumnya. Nah teman-teman, saya penasaran dengan si Andrianus ini. Emang siapa sih dia sehingga ada orang yang rela memberikan mobil baru dan juga amplop berisi uang? Yang sempat ada di dalam pikiran saya berpikir, wah ini orang kayaknya orang hebat nih, orang penting ini, orang cerdas dan berintelijensi tinggi nih kayaknya. Pasti banyak tahu tentang kajian-kajian baik dalam agama Kristen dan juga agama Islam. Sehingga ada orang yang berani menawarkan mobil Fortuner baru dan juga amplop berisi uang. Lalu akhirnya saya iseng teman-teman mampir ke channel YouTube-nya, yaitu Mualaf Prince Channel ya. Dan saya berharap ketika saya mampir saya akan menemukan semua kehebatan tentang dia, semua kecerdasan tentang dia, sehingga ada orang yang berani memberikan mobil Fortuner baru dan juga amplop berisi uang. Tapi teman-teman, setelah saya melakukan survei gitu ya, saya mencoba menelusuri channelnya ini, saya kena prank teman-teman. Yang tadinya saya berharap bakal menemukan konten-konten dengan kajian-kajian yang cerdas di channelnya, tapi saya malah menemukan konten-konten gak jelas, konten-konten gak nyambung dan ngalor ngidul. Padahal nih ya, subscribernya itu ada 47.000 loh. Tapi penontonnya cuma sekitar 1.000 ataupun 2.000-an. Artinya subscribernya sendiri pun males nonton dia gitu ya. Apalagi selain konten gak jelas dan ngalor ngidulnya itu, saya juga melihat kontennya banyak justru itu bukan konten-konten yang istilahnya menambah wawasan ataupun menambah kecerdasan, tapi malah konten-konten yang berbau curhat gitu ya, konten sakit gitu ya. Lalu juga postingan dia mau jual perlengkapan YouTube-nya, mau jual laptopnya, sampai ngepost tentang minta donasi pakai nomor rekening dengan alasan untuk mendukung dakwahnya di dalam YouTube. Jadi kasihan sekali ya teman-teman. Saya sih bukannya mau menghina atau merendahkan si Mualaf Andrianus ini ya. Tapi yang namanya kualitas harusnya sesuai dong dengan kenyataan.
Masa ada orang berani gitu ya memberikan mobil baru, apalagi mobil Fortuner pula lagi ya, dan amplop berisi uang yang cukup untuk biaya setahun, tapi orang yang ditawarin ini nggak punya kualitas apa-apa. Lalu faedahnya apa? Lalu untungnya apa bagi orang yang memberikan mobil dan juga memberikan uang, memberikan amplop yang berisi uang untuk biaya hidup setahun itu? Apa untungnya gitu ya teman-teman ya? Ini sih ibaratnya ngaku-ngaku sebagai berlian, tapi nggak taunya justru hanya batu kerikil ya teman-teman. Kalau orang seperti Christian Prince, seperti Bambang Norsena, yang ditawarin mobil, ditawarin uang agar masuk Islam, itu sih wajar menurut saya. Karena sesuai dengan kapasitas dan kualitas mereka ya. Karena kan mereka banyak tahu tentang ajaran Islam, banyak tahu tentang bahasa Arab, banyak tahu tentang Kristen. Jadi kalau orang-orang yang punya kapasitas seperti ini pernah ditawarin atau diiming-imingi dengan uang, dengan mobil, dengan materi dan sebagainya, itu sih saya pikir wajar gitu. Tapi kalau si Andreanes ini, apa yang mau diharapkan dari dia? Wong subscribernya aja sendiri aja males gitu nonton dia gitu ya. Saya sih sekali lagi ya teman-teman, bukan mau merendahkan channelnya gitu ya. Ya karena konten saya sendiri juga sedikit sih yang nonton. Tapi ya wajar lah ya, karena selain saya ini minoritas gitu ya, subscriber saya juga nggak sebanyak si Andreanes ini. Subscriber saya kan sedikit gitu ya, makanya view-nya juga ya nggak terlalu banyak lah. Makanya kita yang minoritas ini ya, jangan pelit dan sungkan untuk support gitu ya channel-channel Kristen. Karena dengan cara mensubscribe channel Kristen, itu kalian sudah menunjukkan bahwa kalian sudah mendukung kemajuan Injil, mendukung kebenaran lewat dunia digital. Ya, jadi bagi yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe dulu channel ini. Tuh kan saya jadi promosi jadinya. Oke, kembali ke topik kita ya. Lagi pula begini ya teman-teman, di dalam memberikan sebuah kesaksian, memberikan sebuah cerita yang sah dan yang valid, itu diperlukan yang namanya juga saksi dan juga bukti, bukan hanya sekedar bacot doang. Dan minimal saksi juga harus lebih dari 2 atau 3 orang. Itu pun yang menjadi saksi tidak boleh keluarga dekat ataupun sahabat dekat. Jadi harus saksi yang benar-benar kredibilitasnya itu bisa dipercayai gitu, dan juga ditambah bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, si mualaf Andreanes ini dia bilang ada orang kasih dia mobil Fortuner baru dan amplop, tapi saksinya yang menjadi saksinya itu malah sahabat dekatnya sendiri, yaitu yang dia panggil si Willy dan istrinya tadi ya. Padahal mereka berdua ini mereka ini sohib gitu ya, dan satu tipe lagi mereka ini, sama-sama mualaf. Jadi secara kredibilitas saksinya itu perlu dipertanyakan. Kalau dalam sebuah persidangan saksi yang seperti ini itu nggak bisa disebut valid dan juga disebut sebagai saksi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi buat si mualaf Andreanes ini ya, nggak usahlah bertakia untuk menaikkan nilai jual diri seolah-olah kelihatan seperti orang penting. Nggak usah. Orang waras mana yang mau memberikan mobil baru dan amplop hanya demi mualaf gak jelas seperti Anda? Itu nggak ada orang Kristen seperti itu, nggak ada. Kalau memang ada, sebutkan saja siapa orangnya, ya. Bagaimana ciri-cirinya pada waktu itu, dan berapa plat nomor mobilnya itu baru namanya sebuah kesaksian yang kredibel. Bila perlu, saya ataupun kami umat Kristen, kami bantu cari orang tersebut, ya. Kami bantu cari orang tersebut kalau memang ia berasal dari kalangan Kristen. Tapi kalau Anda hanya memberikan kesaksian dengan keterangan yang sangat lemah seperti ini sudah mengandung yang namanya unsur fitnah, ya. Dan ini sudah mengandung yang namanya penggiringan opini untuk memperburuk agama Anda sebelumnya. Kenapa saya katakan demikian? Supaya lebih jelas, mari kita lanjutkan video berikut ini. Bang Andre, Ya. tadi kan Bang Andre sempat dikasih mobil, kasih duit, ya kan, sama orang-orang yang taruhlah ini orang-orang kafir ya Bang ya, yang pengen ngajak lagi Bang Andre. Saya nggak bilang orang kafir. Mungkin ya, apalah, mungkin kayak gitulah ya. Nah, sebenarnya memang ada nggak sih Bang di dalam ajaran Abang yang dulu
metode dakwahnya atau mengajak orangnya seperti itu, Bang. Ngasih duit, terus kemudian ngasih apa lagi segala macam. Kalau Bahkan di Katolik nggak ada ya. nggak ada ya. Cuman saya nggak tahu ya. Tapi saya lihat dari history misionaris. Oh, misal. Berarti oknumnya yang salah Oknum. Ya. Saya nggak bilang gereja atau Kristennya, agama Kristen bukan, tapi Betul. Pelakunya iya. Ya. Nah, sekarang sudah jelas ya teman-teman. Sekarang kita sudah bisa membaca dan sudah bisa menebak kemana tujuan si mu'alaf Abdul ini menjual kisah murahan omong kosongnya. Kita sudah dengar sendiri jawabannya. Dia bilang berdasarkan histori, dia menyebutkan misionaris orang yang dibalik metode seperti ini. Artinya begini, kalau dia mengatakan secara historis, ya, artinya dia secara empiris, secara pengalaman, sudah terang-terangan menuduh bahwa misionaris itu ya begini, mengajak orang masuk Kristen dengan memberikan mobil, memberikan amplop, dan sebagainya. Jadi ini sudah keterlaluan sebenarnya. Padahal faktanya boro-boro ya, misionaris bisa ngasih mobil, ngasih amplop, dan sebagainya untuk makan dan untuk kebutuhan sehari-hari saja ya. Misionaris bisa mencukupi kebutuhannya dan bisa makan 3 kali sehari aja, itu sudah bersyukur sekali loh. Kenapa saya bilang bersyukur? Karena saya pernah merasakannya sendiri ketika saya pernah melayani di Sulawesi Selatan ya. Jadi boro-boro bisa memberi orang mobil Fortuner baru, memberikan amplop. Jadi stoplah kalian para mu'alaf Abdul mengarang cerita takia hanya untuk menaikkan nilai jual diri kalian yang sebenarnya kalian tuh nggak punya kualitas gitu ya, nggak punya kapasitas, tapi buat karang-karang cerita seperti ini supaya kelihatan punya kualitas dan kapasitas, seolah-olah kalian itu adalah orang-orang penting dulunya di dalam agama Kristen. Jadi ini sudah parah sih, sudah keterlaluan sih. Jadi memang metode-metode mereka ya seperti ini, mengumbar, menjual cerita-cerita omong kosong supaya kelihatan hebat. Mungkin saat ini kalian bertakia tanpa beban ya, tanpa beban dan merasa aman-aman saja. Tapi ingatlah satu hal, itu semua akan kalian pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Jadi sekali ada kesempatan, bertobatlah dari semua kebohongan-kebohongan kalian. Jadi ketika kalian ingin mengarang cerita, bertakia, coba apa nggak takut gitu ya, nggak mikirkan dampaknya ketika nanti kalian diperhadapkan pada penghakimannya Tuhan. Ya, tapi ya sudahlah teman-teman, itu biarlah jadi urusan mereka. Dan kita sebagai orang percaya, mari kita jaga kejujuran kita ya. Jangan hanya karena supaya kelihatan hebat gitu ya, supaya kelihatan sebagai orang yang penting dan bisa diterima oleh masyarakat, kita pun menjual kisah-kisah palsu gitu ya, untuk menaikkan rating kita, menaikkan nilai jual diri kita sendiri. Karena orang bisa menilai kita gitu ya, apakah kapasitas kita, kualitas kita itu sesuai dengan apa yang kita ceritakan kepada orang lain ya. Kalau memang sesuai ya it's okay, berarti memang ada kebenaran di dalam. Tapi kalau nggak sesuai gitu ya, berbanding terbalik seperti si mu'alaf Andrianus ini ya, kan lucu ya jadinya, kan konyol ya jadinya teman-teman. Oke lah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih, salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.